Saudara Sobat Kristus, Tuhan Yesus adalah Mesias, yaitu Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Ada seorang lumpuh yang dibawa datang pada Tuhan Yesus dengan harapan untuk disembuhkan Tuhan Yesus. Namun bukan saja disembuhkan dari sakit lumpuhnya, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Lukas 5 ayat 17-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Mengapa Yesus bisa mengampuni dosa? Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Tuhan. Dan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dengan Dia memberi pengampunan kepada orang lumpuh ini. Dan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, maka Dia membangkitkan orang lumpuh ini. Yesus adalah Allah, Firman yang menjadi manusia. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakannya. Mungkin saudara merasa terbelenggu dengan dosa-dosa dan tidak ada yang sanggup menolongnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan Dia telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia datang untuk menanggung segala penderitaan dan dosa-dosa kita, sehingga barang siapa yang datang kepadanya dan percaya kepadanya tidak akan binasa karena dosanya diampuni. Mari kita ikuti cuplikan dari khotbah yang disampaikan Pendeta Jakob Sumbayak di KPPI, Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi secara online, Senin 28 September 2020. Yesus mengampuni orang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi saudara dapat bayangkan, pada hari itu banyak orang datang, bahkan termasuk orang Farisi dan ahli Taurat yang suka kritik dan kritis kepada Yesus. Dan juga banyak orang-orang datang dari semua desa di Galilea, di Yudea, dan dari Yerusalem, dari berbagai tempat, saudaraku. Kenapa? Mereka semua melihat bahwa Yesus
disertai oleh kuasa Tuhan sehingga dia menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saudaraku sekalian, tapi kenapa mereka begitu berani, begitu luar biasa nekat untuk berani membongkar atap rumah orang? Karena mereka mempunyai satu keyakinan, satu iman. Karena apa saudara? Mereka mau bertemu dengan Yesus dan mereka tahu bahwa momen ketemu Yesus ini belum tentu besok ada. Belum tentu saudaraku. Karena Yesus akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain saudaraku. Dia nggak di satu tempat saja, dia pergi ke sana kemari saudara. Dan mereka tahu ini waktunya atau tidak sama sekali. Mungkin begitu saudara. Jadi mereka betul-betul mempunyai satu niat yang kuat, mempunyai keberanian. Karena niat yang kuat ini betul-betul ada saudaraku. Dan saudara, akhirnya kalau kita dengar cerita ini, mereka memperoleh apa yang mereka imankan. Karena orang yang mereka bawa itu sembuh. Dan orang yang sakit itu pun memperoleh apa yang dia imankan. Saudara dapat bayangkan, orang sakit lumpuh diangkat-angkat sampai ke atap. Bukankah itu memerlukan keberanian saudara? Karena kalau orang sudah sakit saudara, mungkin dia akan menjadi begitu sensitif. Miring sedikit mungkin dia akan menjerit, atau mungkin akan mau jatuh sedikit dia akan ketakutan. Tapi ini saudaraku, orang yang sakit ini sama nekatnya saudara. Diangkat ke atap juga berani saudara. Karena apa? Karena dia juga merasakan, ini waktunya saya ketemu sama Yesus. Ini waktunya saya harus ada di depan Yesus langsung, supaya saya dapat dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, iman orang sakit ini akhirnya memperoleh saudara apa yang dia imankan. Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan dia memberi pengampunan kepada orang yang sakit ini, saudaraku. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, maka dia membangkitkan orang yang sakit ini, yang diampuninya itu dari sakit penyakitnya. Saudaraku, siapa yang dapat melakukan itu? Siapa yang bisa berkata kepada orang, "Hai engkau saya ampuni," lalu kemudian bangkitlah engkau? Siapa yang dapat berkata demikian? Saudaraku, tidak ada seorang manusia yang dapat berkata demikian. Siapa yang dapat membuktikan bahwa dia Allah dengan berkata, "Aku mengampuni engkau dan bangkitlah engkau"? Siapa yang dapat mengatakan itu? Tidak ada kecuali satu orang, yaitu Yesus. Saudaraku sekalian, karena itu dia berkata pada ayat 24, "Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Saudaraku, dia berkata demikian. Lalu dia berkata pada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saudaraku, dan itu terjadi. Kenapa saudara? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman. Tetapi firman itu mau menjadi manusia, datang ke muka bumi, dan firman itu menjadi manusia. Saudaraku sekalian, maukah saudara percaya kepadanya saudara? Kalau saudara percaya padanya, saudara tidak akan kecewa. Saudara akan betul-betul beruntung. Kenapa? Allah sangat mengasihi kita, dan dia tahu dia harus mati di kayu salib. Untuk apa saudara? Untuk dapat mengampuni kita saudara. Karena apa? Dia tahu satu-satunya cara untuk menebus kita adalah dengan membayar dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri kayu salib. Harus darah yang kudus, tak bercacat celah, yaitu darah Yesus Kristus.
anak Allah itu yang mau mati, tersalib buat saya dan buat saudara. Maukah saudara percaya padanya? Kalau saudara mau percaya, mari saudara, malam ini terimalah dia, percayalah dia, terimalah dia, dan ajaklah Yesus masuk dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Mari saudara, siapa yang mau percaya, ikuti doa saya di tempat saudara masing-masing. Ikutilah dengan suara yang nyaring sebagai tanda engkau menyatakan imanmu untuk percaya pada Yesus. Saudara, pada malam ini kalau saudara mau percaya padanya, mari katakan dalam hatimu dan katakan dengan suaramu. Ikuti doa ini. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Ampuni segala dosa-dosa saya. Basuhlah dosa saya dengan darah-Mu yang kudus, yang suci. Ampunilah saya ya Tuhan. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara-saudara menerima mujizat terbesar, sama seperti orang lumpuh itu menerima mujizat terbesar. Karena ketika melihat iman orang itu dan melihat iman orang sakit itu, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Saudara, betapa bahagianya orang diampuni oleh Tuhan, karena akan ada damai sejahtera dalam hatinya, saudara. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau saudara percaya dan menerimanya sesuai Yohanes 1 ayat 12, maka firman Tuhan berkata, maka engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh saudaraku, betapa luar biasanya Allah itu bukan lagi orang lain. Dia adalah Bapa bagi kita, saudara. Bapa bagi kita, yang sangat dekat bagi kita. Nah, saudara, bagi saudara-saudaraku semua, Bapa yang baik itu juga mau memberikan kesembuhan bagi engkau yang sakit. Engkau yang sakit, atau mungkin engkau mengalami pergumulan yang berat, yang mungkin bukan sakit secara fisik, tapi jiwamu sakit. Bapamu di sorga di dalam Yesus Kristus mau menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara sakit, mungkin sakit pada bagian tubuh saudara, mungkin pada jantung saudara atau paru-paru saudara, sudah tumpangkan tangan pada dada saudara. Atau sakit COVID-19, tumpangkan tangan pada dada saudara. Atau ada kanker dalam perut atau di dalam segala organ tubuhmu, atau mungkin sirosis atau apapun, atau hepatitis atau segalanya, saudara tumpangkan tangan pada perut saudara. Atau sakit pada pergelangan, atau pada pergelangan, atau pada tulang-tulang, atau pada kaki saudara, atau mungkin saudara lumpuh, pegang kaki saudara. Saudaraku, kalau saudara sakit, saudaraku sekalian, yang begitu luar biasa pada kepala saudara, saudara ingin membentur-benturkan kepala saudara, tumpangkan tangan atas kepala saudara. Atau sakit pada saraf saudara yang terjepit, yang sangat menderita, saudaraku sekalian, atau sakit pada di dalam kepala saudara, ya saudara yang begitu sangat menderita, tumpangkan tangan pada tempat yang sakit. Percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Atau kalau saudara mendoakan anakmu atau orang tuamu atau keluargamu yang kau kasihi, engkau dapat menumpangkan tangan pada tempat di mana dia sakit. Saudaraku, percayalah, oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Mari saudara, saudara dapat tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit, dan saudara juga dapat mengangkat tangan saudara pada tangan yang satu lagi untuk percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh, dan kami yakin dan aminkan firman-Mu ini. Percaya oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus orang yang kami kasih menjadi sembuh. Percaya akan firman Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin.
Karena firman-Mu berkata dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu kami percaya, dalam nama Yesus kami sembuh. Dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya saudara-saudara ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku sekalian, kuasa Tuhan sedang bekerja sekarang. Mari terus berdoa. Bagi saudara yang belum disembuhkan secara tuntas, saudara tetap terus berdoa. Percaya Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.